Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yaitu Depi Riani, Helpita Fitrianingsih, Norlaili, Lia Aulia, Wanda Yuliana Pertiwi. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang masalah dan gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Gizi sangat berkaitan erat dengan makanan. Status gizi seseorang ditentukan oleh apa yang dimakannya. Untuk itu, diperlukan makanan yang sehat dan gizi seimbang. Kesehatan reproduksi perempuan adalah kondisi yang sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh Hasil penelitian Andayani dan kawan-kawan ditemukan bahwa remaja dengan status gizi kurang, siklus menstruasinya tidak teratur sebanyak 65,5% dan yang status gizinya baik, siklus menstruasinya teratur sebanyak 86,8%. Permasalahan gizi di atas erat kaitannya dengan siklus reproduksi perempuan yang akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang. Perumusan masalahnya, apakah ada masalah dan gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan? Kemudian Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui masalah dan gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah gizi pada remaja dan dewasa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi hubungan status gizi dengan menars dan menstruasi. Yang ketiga, untuk mengetahui zat gizi pendukung untuk kesehatan reproduksi. Yang keempat, untuk mengidentifikasi hubungan faktor gizi dengan resiko permasalahan pada kesehatan reproduksi. Manfaatnya, yang pertama, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan dan penanganan masalah gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Yang kedua, memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan untuk berperan aktif dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi dalam siklus reproduksi perempuan, baik melalui kegiatan workshop, seminar, maupun penyuluhan individu maupun kelompok. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan informasi bagi para pembaca dan masyarakat luas mengenai pencegahan penanganan masalah gizi dalam siklus reproduksi perempuan untuk menghindari masalah kesehatan reproduksi. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Defisiensi gizi besi adalah berkurangnya jumlah total besi di dalam tubuh. Anemia defisiensi besi terjadi karena defisiensi besi yang terjadi cukup berat sehingga menyebabkan terbentuknya anemia. Klasifikasi anemia menurut populasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Penyebab anemia, yang pertama, defisiensi zat gizi, yang kedua, perdarahan, yang ketiga, hemolitik. Gejala anemia 5L, lesu, letih, lemah, lalai, disertai dengan sakit kepala dan pusing. Dampak anemia. Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada remaja dan wus, diantaranya yang pertama, menurunkan daya tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang ketiga, menurunkan prestasi belajar dan produktivitas kerja kinerja. Penanggulangan anemia, yang pertama, pedoman gizi seimbang 4 pilar. Yang kedua, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Yang ketiga, suplementasi zat besi. Pengklasifikasian berat badan berdasarkan IMT dapat kita lihat pada tabel berikut. Hubungan status gizi dengan menars dan menstruasi. Menars adalah haid pertama pada wanita, biasanya terjadi di usia 12 atau 13 tahun. Menstruasi adalah proses normal pada setiap wanita, ditandai dengan proses peluruhan lapisan bagian dalam dinding rahim wanita endometrium. Teratur tidaknya menars dan menstruasi dipengaruhi oleh status gizinya, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, E, C, asam folat, vitamin B, zat besi, kalsium, seng, magnesium, dan selenium.
Hubungan faktor gizi dengan resiko permasalahan pada kesehatan reproduksi. Prevalensi penyakit karena faktor gizi semakin meningkat. Diperlukan perubahan perilaku manusia terhadap pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Perubahan perilaku yang diutamakan adalah memperhatikan asupan keseimbangan energi. Asupan gizi akan berpengaruh terhadap berat badan. Berat badan yang stabil menandakan adanya keseimbangan antara asupan energi dengan penggunaan energi. Asupan energi disebabkan oleh perilaku makan yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lapar dan suasana hati. Asupan energi tersebut diimbangi dengan penggunaan energi untuk laju metabolisme basal, termogenesis makanan, atau produksi panah yang dihasilkan dari makanan dan aktivitas fisik. Pola makan sehat dan pemenuhan gizi seimbang. Dengan semakin meningkatnya usia, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh juga harus semakin diperhatikan, apalagi jika menderita suatu penyakit. Kesimpulan, masalah gizi utama yang terjadi pada remaja perempuan diantaranya masalah anemia gizi besi, obesitas, dan berat badan kurang. Masalah status gizi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siklus reproduksi perempuan. Keadaan status gizi yang kurang baik akan berpengaruh terhadap pematangan seksual, fungsi organ tubuh, dan akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Asupan zat gizi yang adekuat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan siklus reproduksi perempuan dan akan menentukan kesehatan organ reproduksi. Zat gizi pendukung tersebut diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, D, E, K, zat besi, asam folat. Untuk mencegah dan menangani masalah gizi tersebut terhadap siklus reproduksi perempuan, diperlukan perubahan perilaku dalam memenuhi asupan gizi secara seimbang dan adekuat. Di antaranya, menerapkan pola makan yang sehat dan menerapkan pesan dasar gizi seimbang. Saran, dengan demikian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan merasa terbantu dengan informasi yang telah disampaikan, dan dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat luas. Untuk tenaga kesehatan, khususnya untuk bidan, diharapkan berpartisipasi aktif dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada perempuan, khususnya tentang masalah gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan yang baik melalui kegiatan pelatihan, seminar, maupun penyuluhan individu maupun kelompok yang diberikan sejak awal kehamilan sampai dengan lanjut usia untuk mengetahui baik buruknya status gizi yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5.